Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok sekaligus materi yang akan dibawakan. Yang pertama dari saya sendiri, Muhammad Zulfikar, akan mengantarkan sedikit tentang definisi APBD dan fungsi APBD. Kemudian Anastasia akan membawakan materi tentang tujuan dan prinsip-prinsip APBD. Kemudian Ramlah akan membawakan materi tentang jenis-jenis dan siklus APBD. Kemudian yang terakhir, Rizaldi akan membawakan materi tentang penyusunan, kemudian membacakan kesimpulan dari materi kita. Materi pertama, apa itu APBD? Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara. Semua penerimaan daerah dalam pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Yang kedua, fungsi-fungsi APBD. Ada beberapa, yaitu pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas bermakna bahwa anggaran daerah memiliki dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD. Sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang kelima, fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebajikan-kebajikan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilitas. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Tujuan APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar menjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan yang cukup tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip dasar atau asas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu 1. Kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapat dan belanja negara
atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. 4. Spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Aktual. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang terakhir, yang keenam, kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan dari ke kas daerah. Jenis-jenis APBD. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Pasal 157. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapat atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Siklus APBD. Penyusunan rencana APBD, pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran, pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, akuntansi keuangan daerah, pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan APBD. Penyusunan APBD. Pemerintahan daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendapatannya. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah, baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa pada tahun anggaran yang berkenaan, harus dianggarkan dalam APBD. Yang pertama, rencana kerja pemerintahan daerah. Yang kedua, kebijakan umum APBD. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang keempat, penyiapan raperda APBD, penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketujuh, penetapan peraturan daerah tentang APBD dalam peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang kedelapan, perubahan APBD. Kesimpulan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua pemerintahan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dan tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dengan adanya APBD pemerintahan daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dampak dihindari. Adapun tujuan akhir penyusunan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan pemerintahan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata serta masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.